Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah menakjubkan tentang Syekh Abdul Qadir dan karomahnya tercermin dalam manaqib beliau. Meskipun banyak orang meragukannya, kita hanya bisa mendengar kisah-kisah luar biasa itu melalui cerita-cerita yang ada. Kita tidak dapat menyaksikannya sendiri, seperti halnya dengan mukjizat yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa yang membelah lautan dengan tongkatnya, atau Nabi Isa yang mengubah air menjadi anggur. Semua peristiwa ajaib tersebut kita ketahui melalui cerita dan kisah yang telah diturunkan. Hal yang sama berlaku untuk keramah Syekh Abdul Qadir. Meskipun kita tidak bisa melihat langsung, bukan berarti karomahnya tidak ada. Nama karomah sendiri sudah berada di luar batas logika dan beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai mitos atau hayalan. Namun, salah satu kisah terkenal dalam manaqib beliau adalah kemampuan beliau untuk menghidupkan kembali tulang belulang ayam dan menjadikannya ayam jago. Kisah ini terkenal dan terdapat dalam berbagai buku manaqib. Cerita ini terkait dengan protes seorang wali santri yang anaknya dipondokkan di tempat Syekh Abdul Qadir. Dalam kitab manaqib tersebut, terdapat kisah tentang seorang ibu yang datang bersama putranya dan memohon kepada Syekh Abdul Qadir. Cerita ini menceritakan tentang seorang anak yang ingin berguru kepada Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir, dan belajar untuk menjalankan amalan-amalan yang baik. Syekh Abdul Qadir memberikan nasihat kepada anak tersebut, bahwa dalam menuntut ilmu, seseorang harus berani meninggalkan kenikmatan dunia, tidur yang berlebihan, dan mengendalikan hawa nafsu. Anak tersebut kemudian diterima secara resmi oleh Syekh Abdul Qadir sebagai santri dan tinggal di pesantren beliau. Beberapa bulan kemudian, orang tua anak tersebut datang untuk menjenguknya. Mereka kaget melihat perubahan pada anak mereka. Tubuhnya semakin kurus dan ia hanya makan roti kering atau khubzah syair, mungkin karena belas kasihan. Ibu anak tersebut langsung pergi menemui Syekh Abdul Qadir untuk menanyakan keadaan anaknya. Ketika sampai di rumah Syekh Abdul Qadir, ia melihat Syekh Abdul Qadir sedang makan daging ayam yang cukup besar. Ibu tersebut protes dan bertanya tentang hikmah di balik perbedaan makanan yang dimakan oleh Syekh Abdul Qadir dan anaknya. Mengapa anaknya hanya makan roti kering sementara Syekh Abdul Qadir menikmati daging ayam? Syekh Abdul Qadir tidak memberikan jawaban dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan. Beliau segera mengambil tulang-tulang ayam tersebut dan berkata, "Hai tulang-tulang, jadilah ayam utuh seperti semula, dengan izin Allah Ta'ala." Dalam cerita ini, terdapat kisah karamah Syekh Abdul Qadir yang mampu menghidupkan tulang belulang ayam menjadi ayam hidup kembali dalam sekejap. Ayam tersebut bahkan langsung berkokok aneh sambil mengucapkan kalimat tauhid. Syekh Abdul Qadir memberitahu ibu tersebut bahwa jika anaknya mampu melakukan hal serupa, ia boleh makan apapun yang disukainya. Kisah ini memiliki makna moral yang penting, yaitu bahwa menjadi seorang santri atau pencari ilmu membutuhkan ketekunan. Seorang santri harus berani menjauhi kenikmatan dunia, termasuk dalam hal makanan. Cerita-cerita tentang karomah beliau sering diceritakan oleh para ulama dan habaib dalam majelis mereka, menjadikan nama beliau sangat terkenal di kalangan para pencari ilmu. Salah satu karomahnya yang menonjol adalah kemampuannya untuk hadir di alam kubur muridnya dan berhadapan langsung dengan malaikat munkar dan nakir yang hendak menyiksa muridnya di dalam kubur. Kisah ini diambil dari kitab Tafsir Zul Hatir. Beliau memiliki seorang murid yang bodoh dan lemah dalam hal agama, namun tetap mengagumi dan mencintai guru yang mulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hal ini serupa dengan keadaan di sekolah, di mana ada siswa yang cerdas dan ada juga yang kurang mampu. Namun, perbedaan dan keunggulan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat tercermin di sini. Meskipun kedua jenis ilmu tersebut penting untuk dipelajari, dalam ilmu akhirat terdapat kebenaran yang tetap dan tidak berubah. Siapa yang tak mengenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau merupakan seorang ulama agung yang dijuluki Raja para Wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangat dimuliakan oleh umat Islam hingga saat ini, dan tidak ada keraguan tentang kedermawanan spiritualnya. Karena kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Qadir juga dianugerahi banyak karomah dan kebesaran. Para ulama dan habaib seringkali mengisahkan karomah beliau dalam majelis mereka, menjadikan nama beliau tidak asing di telinga para penuntut ilmu. Salah satu karomah yang menonjol adalah kemampuannya untuk hadir di alam kubur muridnya dan berhadapan langsung dengan malaikat munkar dan nakir yang berusaha menyiksa muridnya di alam kubur. Kisah ini tercatat dalam kitab Tafsir Zul Hatir. Terkait dengan ilmu, terdapat perbedaan yang ekstrim antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu dunia terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman,
sementara ilmu akhirat memiliki potensi untuk mengubah seseorang menjadi pribadi yang lebih baik dalam akhlak di dunia dan mendapatkan keselamatan di akhirat. Ilmu dunia tidak dapat membuat seseorang menjadi lebih baik dalam akhlak di dunia maupun mendapatkan keselamatan di akhirat. Analoginya seperti seorang siswa yang bodoh dalam ilmu dunia, dia tidak akan pernah lulus namun tetap membayar biaya pendidikan, dan kebodohannya tidak akan mengubah keadaannya menjadi lebih baik di dunia maupun di akhirat. Berbeda halnya dengan orang yang kurang berilmu dalam ilmu agama atau ilmu akhirat, mereka tetap mendapatkan kemuliaan dan tidak akan membuang-buang harta. Ketika kita mengikuti majelis ilmu, seperti ceramah agung atau pengajian, kita tidak pernah diminta untuk membayar biaya sepeser pun. Kontribusi yang kita berikan saat berada di masjid atau dalam majelis ilmu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, yang tak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman pada hal-hal yang gaib, mendirikan salat, dan menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Surah Al-Baqarah, ayat 2-3. Kemuliaan yang diperoleh oleh orang yang menghadiri majelis ilmu akhirat tidak membedakan antara mereka yang pintar atau bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi mereka untuk menuju surga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyatakan bahwa barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan bahwa ketika suatu kelompok berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca dan saling mempelajari kitab Allah, maka akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang mulia di sisinya. Inilah kelebihan dan kemuliaan yang diperoleh ketika kita menimba ilmu akhirat, tanpa memandang status sosial, kekayaan, kecerdasan, atau ketidakcerdasan seseorang. Allah melihat hambanya dari niat dan ketakwaannya kepadanya. Selain itu, ilmu itu sendiri adalah anugerah dari Allah. Murid Syekh Abdul Qadir yang bodoh sebenarnya tidak disebabkan oleh ketidaktegasannya dalam menimba ilmu yang diajarkan oleh sang guru mulia, melainkan karena kesulitan yang dia hadapi dalam menangkap dan memahami ilmu yang diajarkan. Meskipun hadir di setiap majelis sang guru, ilmunya tidak bertambah sedikitpun. Syekh Abdul Qadir menyadari kekurangan dan keadaan muridnya, namun dia yakin bahwa Allah pasti memiliki rencana lain di balik semua ini. Seiring berjalannya waktu, proses belajar dan mengajar di majelis Syekh Abdul Qadir terus berlanjut. Namun, terjadi sesuatu yang tak lazim. Sang murid yang bodoh tidak pernah muncul lagi dalam majelis Syekh Abdul Qadir. Murid-murid lain merasa kehilangan dan mencari tahu tentang keadaan dan keberadaan teman mereka yang telah lama absen dari majelis guru mulia tersebut. Setelah mencari lama, mereka akhirnya mendapatkan informasi bahwa sahabat mereka telah meninggal dunia. Seperti yang kita ketahui, setelah meninggal dunia, kita akan diuji oleh malaikat munkar dan nakir di alam kubur. Hal ini juga dialami oleh murid Syekh. Para malaikat tersebut bertanya kepadanya tentang Tuhannya, nabinya, dan agamanya. Si murid menjawab bahwa dia tidak tahu. Yang dia tahu hanya gurunya, Syekh Abdul Qadir, yang sangat ia cintai. Mayat sang murid selalu memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir, membuat para malaikat munkar dan nakir bingung menghadapi kejadian ini. Mereka kemudian meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkata kepada malaikat kubur untuk memberikan siksaan kepada mayat tersebut sesuai dengan keputusannya. Ketika malaikat hendak melaksanakan siksaan, Syekh Abdul Qadir tiba-tiba muncul di alam kubur muridnya. Beliau berkata kepada malaikat munkar dan nakir, "Wahai malaikat, janganlah menyiksa mayat muridku karena dia selalu mencintai dan menghormati saya selama hidupnya." Dengan kedatangan Syekh Abdul Qadir, malaikat munkar dan nakir tidak melanjutkan siksaan tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk orang yang bodoh dan tidak memiliki pengetahuan agama, yang dia tahu hanya aku, Syekh Abdul Qadir. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, "Akulah yang akan memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang kalian ajukan. Silakan bertanya tentang kejadian ini." Malaikat munkar dan nakir semakin bingung dan segera melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar laporan dari malaikat, Allah kembali berfirman seperti sebelumnya, "Siksa dia sebagaimana mestinya." Setelah menerima perintah dari Allah, malaikat datang dengan wajah yang menyeramkan, membawa godam untuk memukul mayat. Namun sebelum godam itu mengenai mayat muridnya, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir muncul,
menghadang, dan merebut Godam dari tangan malaikat Munkar dan Nakir. Lalu dia berkata, "Janganlah kalian menyiksa muridku. Demi cintaku yang membara kepada Allah, tidak ada yang mampu menandingiku. Ingatlah, jika muridku disiksa, aku akan membakar surga dan neraka, artinya tidak akan ada kebahagiaan di surga dan tidak akan ada penderitaan di neraka." Ketika itu, Allah kembali memberikan perintah kepada para malaikat, "Kini, aku ampuni dosa orang tersebut. Janganlah kamu menyiksanya, ini dikarenakan kemuliaan yang kuberikan kepada kekasihku, Abdul Qadir. Aku merindukannya dan aku memperluas kubur orang tersebut." Wallahualam bisawaf. Itulah kisah tentang kediaman dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di lain kisah, Abu Salih Nasar menyampaikan sebuah kisah tentang seorang pria bernama Abdul Razak yang pergi haji bersama ayahnya. Ketika mereka tiba di Tanah Suci, mereka memilih untuk menginap di sebuah perkampungan bernama Hulah. Mereka memutuskan untuk tinggal di rumah seorang pemilik yang miskin dan lanjut usia bernama Jompo. Ketika keduanya memasuki rumah tersebut, mereka terkejut menemukan Syekh Abdul Qadir sudah berada di dalamnya. Setelah mendapat izin dari pemilik rumah, mereka tinggal di sana selama beberapa hari sebelum pelaksanaan ibadah haji. Selama masa menginap itu, mereka berdua menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa banyak ulama dan tokoh agama yang datang berombongan ke rumah tersebut. Bahkan pejabat-pejabat dari kampung Hulah juga ikut datang dengan niat untuk memberikan penghormatan kepada Syekh Abdul Qadir. Namun, saat mereka mengetahui bahwa Syekh Abdul Qadir berada di sana, banyak dari mereka yang mengajukan permohonan agar beliau pindah ke rumah mereka yang lebih mewah. Namun, dengan cara yang halus, Syekh Abdul Qadir menolak tawaran tersebut. Beliau merasa lebih nyaman tinggal di rumah miskin tersebut. Akibat penolakan Syekh Abdul Qadir untuk pindah ke rumah mereka yang lebih mewah, para ulama dan elit di Hulah memberikan sebagian harta mereka kepada beliau. Beberapa memberikan kambing, emas, perak, kain sutra, dan barang berharga lainnya. Sehingga terkumpullah sejumlah harta tersebut dari penduduk kampung dan orang awam. Banyak orang juga datang menjenguk Syekh Abdul Qadir, meminta doa dan berkah dari beliau. Ketika beliau hendak melanjutkan perjalanan, beliau menyatakan bahwa seluruh harta yang terkumpul, hasil pemberian para elit dan orang kaya di Hulah, akan diberikan kepada pemilik rumah yang beliau tinggali. Terinspirasi oleh Syekh Abdul Qadir, orang lain yang hadir juga memberikan sedekah mereka kepada si pemilik rumah yang miskin dan lanjut usia. Si pemilik rumah, sang jompo miskin, mendapatkan harta yang luar biasa banyak. Setelah beberapa tahun, seperti yang diceritakan oleh perawi, sang jompo miskin berubah menjadi orang yang sangat kaya. Perawi memberitahu Abu Salih Nasar bahwa perubahan kekayaan sang jompo yang dulunya miskin adalah berkat dari Syekh Abdul Qadir. Begitulah berkat Syekh Abdul Qadir dapat memberikan manfaat konkret kepada orang yang miskin. Kisah selanjutnya, terdapat peristiwa di mana Syekh Abdul Qadir menolong seseorang dari serangan perampok, sebagaimana diceritakan. Dalam catatan Ashraini dalam Al-Harimi, terdapat cerita bahwa Syekh Abdul Qadir sedang mengambil air wudhu dengan menggunakan terompah kayu. Setelah itu, beliau langsung melaksanakan salat 2 rakaat. Terompahnya masih basah karena terkena air wudhu. Setelah selesai salat, tiba-tiba beliau keluar dan mengambil kedua terompah yang masih basah itu, lalu melemparkannya ke arah yang tidak jelas. Kedua terompah tersebut langsung menghilang. Orang-orang yang menyaksikan, termasuk Ashraini dan Al-Harimi, terheran-heran melihat tingkah laku Syekh Abdul Qadir. Mereka bertanya-tanya mengapa beliau melemparkan kedua terompahnya ke arah yang tidak diketahui. Pertanyaan ini masih menghantui mereka. Baru setelah 20 hari berlalu, misteri perbuatan aneh tersebut terungkap. Pada saat itu, ada rombongan dagang yang datang ke rumah Syekh Abdul Qadir. Setelah tiba di depan rumah beliau, pimpinan rombongan mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan Syekh Abdul Qadir dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Ashraini dan Al-Harimi yang mengetahui tentang kejadian sebelumnya semakin penasaran. Bagaimana mungkin rombongan dagang dari kota yang jauh ini mengucapkan terima kasih kepada Syekh Abdul Qadir, padahal beliau jarang sekali melakukan perjalanan jauh. Ternyata, rombongan dagang tersebut datang sebagai bentuk terima kasih kepada Syekh Abdul Qadir atas pertolongan kepada Ashraini dan Al-Harimi. Kisah ini semakin memperkuat rasa penasaran mereka, karena selama ini Syekh Abdul Qadir tidak pernah berpergian jauh, namun mampu memberikan bantuan kepada orang-orang dari kota yang jauh sebagai bentuk terima kasih. Rombongan dagang tersebut memberikan kain sutra, perak, dan emas kepada Syekh Abdul Qadir. Namun,
Yang menarik perhatian adalah saat mereka mengembalikan sepasang terompah milik Syekh Abdul Qadir. Ashraeni dan Al-Harimi pun penasaran dan bertanya dari mana mereka mendapatkan terompah tersebut. Ketika mendapat pertanyaan dari Ashraeni dan Al-Harimi, kedua anggota rombongan tersebut bercerita bahwa 20 hari yang lalu, mereka sedang melakukan perjalanan dagang. Namun, di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok perampok yang kejam. Para perampok tersebut merampas semua barang dagangan mereka dan berkumpul di sebuah lembah untuk membagi jarahan. Dalam keadaan yang penuh kesialan itu, salah satu anggota rombongan berucap, "Andai kami dapat teringat akan Syekh Abdul Qadir dalam kondisi teror seperti ini, kami pasti akan bernazar untuk memberikan sebagian harta jika kami selamat." Tepat saat itu, mereka menyebut nama Syekh Abdul Qadir, dan tiba-tiba mereka mendengar teriakan keras dari para perampok yang sedang membagi hasil jarahan mereka di lembah. Tanpa ragu, rombongan dagang menuju ke arah suara teriakan tersebut, dan para perampok terlihat ketakutan dan kesakitan. Rombongan dagang menduga bahwa kawanan perampok tersebut sedang diserang oleh perampok lain. Namun, setelah mereka sampai di lembah, tidak ada orang lain kecuali kawanan perampok yang telah merampok barang dagangan mereka. Semua perampok tersebut tewas, kecuali satu yang menjadi pemimpinnya. Kejadian tersebut memenuhi mereka dengan rasa ketakutan. Pimpinan perampok yang masih hidup memanggil rombongan dagang yang berada tidak jauh dari lembah. Ia menyuruh mereka mengambil kembali seluruh harta mereka yang telah direbut oleh para perampok yang sudah tewas akibat terompak basah tersebut. Pimpinan perampok tersebut menganggap peristiwa ini sangat aneh. Pimpinan perampok lalu melarikan diri, meninggalkan teman-temannya yang tewas serta harta jarahan dan kedua terompak basah. Rombongan dagang segera turun ke lembah untuk mengambil kembali harta mereka. Saat mengambil harta-harta tersebut, mereka terkejut melihat kedua terompak yang masih basah, yang merupakan senjata pembunuh para perampok. Kemudian, di antara rombongan dagang, ada yang menyadari bahwa kedua terompak basah tersebut milik Syekh Abdul Qadir. Inilah saat Ashraeni dan Al-Harimi mengetahui bahwa 20 hari yang lalu, saat Syekh Abdul Qadir melemparkan kedua terompaknya setelah salat, itu adalah untuk membantu rombongan dagang yang sedang dalam masalah. Meskipun dari jarak jauh, Syekh Abdul Qadir mengetahui nasib rombongan dagang yang sedang dirampok karena ada yang menyebutkan namanya. Kedua terompak basah yang dilemparkan oleh Syekh Abdul Qadir menghantam para perampok tersebut. Setelah bertemu dengan Syekh Abdul Qadir, ketua rombongan dagang tersebut langsung menyerahkan terompak kepada pemiliknya. Mereka juga memberikan sebagian dari harta mereka sesuai dengan nazar yang telah mereka buat. Namun, Syekh Abdul Qadir hanya mengambil kembali terompaknya saja, sementara harta yang diberikan oleh rombongan dagang tetap mereka miliki. Ashraeni dan Al-Harimi. Cerita selanjutnya adalah tentang kemenangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atas Raja Jin. Allah memberikan keramahan yang besar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sehingga Raja Jin tunduk padanya. Dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki di Baghdad yang datang kepada Syekh Abdul Qadir dan mengadu bahwa putrinya, yang masih perawan, telah diculik oleh jin dari rumahnya. Syekh Abdul Qadir memberikan petunjuk kepada laki-laki tersebut. Beliau berkata, "Pergilah malam ini ke sebuah bangunan yang runtuh di Al-Harka dan duduklah di tempat yang tinggi, tingkat kelima. Buatlah garis lingkaran di tanah sambil membaca Bismillah ala niyati Abdul Qadir Jailani. Jika waktu insya tiba, kau akan bertemu dengan segerombolan jin dengan berbagai rupa. Janganlah takut jika melihatnya, dan ketika waktu sahur tiba, Raja Jin beserta rombongan lainnya akan datang. Dia akan menanyakan hajatmu. Maka katakan bahwa aku diutus oleh Syekh Abdul Qadir, kemudian sampaikan padanya tentang putrimu." Laki-laki tersebut pun segera pergi dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Syekh Abdul Qadir. Setelah sampai di tempat yang ditunjuk oleh beliau dalam persembahan kesaktianku, aku melukiskan lingkaran magis dan memasuki ke dalamnya, memperkuat pertahanan terhadap para jin yang mencoba melewati batas itu. Namun, tiba-tiba, suatu saat, rombongan jin muncul dengan Raja Jin memimpin mereka, berkuda dengan gagah. Di antara mereka, seorang pemimpin menjulang di hadapan lingkaran dan menanyakan, "Wahai manusia, mengapa engkau memanggilku?" Tanpa ragu, aku menjawab bahwa aku diutus oleh Yang Mulia Syekh Abdul Qadir. Melihat namanya terungkap, Raja Jin dan rombongannya turun dari kuda dan meletakkan bibir mereka di bumi dalam tanda penghormatan. Mereka kemudian duduk di luar batas lingkaran. Raja Jin bertanya, "Apa yang telah menimpa dirimu?" Lelaki itu segera menceritakan kisah yang mengharukan tentang putrinya yang diculik oleh jin. Mendengar hal itu,
Raja Jin segera memerintahkan anak buahnya, cari tahu siapa pelakunya. Sebagai perintah Raja Jin, jin penculik itu pun dihadapkan kepadanya. Dalam kebijaksanaannya, Raja Jin menyatakan, dia adalah Saitan jin jahat dari keturunan jin China. Kemudian, Raja Jin menanyai jin jahat tersebut, apa motifmu untuk menculik gadis itu, yang berada di bawah perlindungan Wali Kutub? Jin nakal itu tak berdaya, menjawab, aku terhanyut oleh keinginan dan hasrat padanya. Kemudian, Raja Jin memerintahkan lelaki itu untuk menghukum jin nakal tersebut. Dengan penuh keberanian, lelaki itu memukul kepala sang jin yang menculik putrinya. Jin jahat itu akhirnya menyerahkan putri yang diculiknya kepada lelaki itu. Ketika putrinya kembali ke pangkuannya, lelaki itu dengan penuh kagum berkata kepada Raja Jin, aku belum pernah melihat peristiwa semacam ini sebelumnya, di mana engkau memuliakan perintah Syekh Abdul Qadir dengan begitu besar. Raja Jin dengan rendah hati menjawab, betul. Syekh Abdul Qadir mampu melihat semua jin jahat di dunia, bahkan dari kediamannya. Itulah sebabnya jin nakal itu melarikan diri karena takut kepada Syekh Abdul Qadir. Kisah berikutnya tentang pengalaman luar biasa yang pernah dialami oleh Syekh Abdul Qadir dalam bentuk karomah. Berbagai sumber telah menjelaskan secara rinci mengenai berbagai bentuk karomah yang diberikan oleh Allah kepada Syekh Abdul Qadir dalam kitab-kitab yang mengisahkan kehidupannya. Bagi siapapun, boleh mempercayai atau tidak dengan karomah-karomah yang diberikan kepada Syekh Abdul Qadir ini. Karomah-karomah tersebut memang terjadi di luar batas pemahaman rasionalitas masyarakat umum. Karomah sendiri merupakan hal yang di luar nalar manusia. Jika karomah berada dalam batas nalar, maka mungkin tidak akan dianggap sebagai karomah, karena manusia akan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Namun, justru karena berada di luar batas pemahaman manusia itulah, karomah menjadi sesuatu yang luar biasa atau tidak dapat dipercaya. Salah satu karomah yang diperlihatkan oleh Syekh Abdul Qadir adalah kesaksian Nabi Khidir. Syekh Abdul Qadir ditugaskan oleh Nabi Khidir sebagai guru bagi orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam. Dalam kitab As-Safinah Al-Qadariyah diceritakan bahwa suatu hari, seorang santri Syekh Abdul Qadir yang bernama Abu Suud Asyibili sedang menyapu madrasah. Kemudian, Nabi Khidir datang menghampirinya dan mengucapkan salam. Abu Suud menjawab salam Nabi Khidir sambil tetap melanjutkan menyapu. Melihat sikap Abu Suud yang tampak tidak mempedulikan kedatangannya, Nabi Khidir bertanya mengapa Abu Suud tidak memperdulikannya seolah-olah belum mengenalnya. Tanggapan Abu Suud terhadap pertanyaan Nabi Khidir adalah sebagai berikut, ya, aku sudah mengenalimu, kau adalah Khidir, tetapi mengapa engkau tidak memperdulikanku? Nabi Khidir bertanya lagi, lalu Abu Suud melirik ke arah Syekh Abdul Qadir dan menjawab, keutamaan yang dimiliki oleh Syekh ini membuatku tidak ingin berpaling kepada yang lainnya. Dari dialog tersebut, dapat terlihat bahwa Abu Suud menganggap karisma Syekh Abdul Qadir jauh lebih tinggi daripada Nabi Khidir alaihi salam. Hal serupa juga dikisahkan oleh Abu Muhammad Saleh Ad-Duhali, bahwa gurunya yang bernama Abu Mudin Al-Gauts pernah mengatakan, aku bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam, lalu aku bertanya tentang guru agung bagi semua manusia, baik di barat maupun di timur. Aku juga bertanya tentang Syekh Abdul Qadir. Khidir menjawab, dia adalah imam bagi golongan As-Sadiqin, hujah bagi golongan Al-Arifin, dan juga ruhnya Marifat. Kepribadiannya sangat luar biasa jika dibandingkan dengan para waliullah yang lainnya. Aku sendiri membagi derajat waliullah berdasarkan isyarat darinya. Abdullah bin Al-Asad Al-Yafi'i Al-Safi'i menceritakan pengalaman bahwa Syekh Abdul Qadir pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang belum pernah dikenalnya sebelumnya. Ini tampaknya merupakan pertemuan pertama antara Syekh Abdul Qadir dan Nabi Khidir. Setelah keduanya bertemu, terjadi dialog antara mereka. Pada suatu kesempatan, seorang laki-laki bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, apakah engkau mau bersuhbat? Syekh menjawab, ya, asalkan tidak sekali-kali menentangku, ingatlah itu. Laki-laki tersebut memerintahkan Syekh Abdul Qadir untuk duduk di tempat itu dan menunggunya. Syekh Abdul Qadir mematuhi perintah tersebut dan tetap duduk di tempat yang ditunjukkan oleh laki-laki tersebut. Kemudian, laki-laki itu menghilang selama 1 tahun dan kembali lagi kepada Syekh Abdul Qadir yang masih setia menunggunya. Jangan pernah bergeser dari tempat dudukmu, kata laki-laki tersebut. Setelah itu, laki-laki itu pergi selama 1 tahun lagi dan kembali lagi kepada Syekh Abdul Qadir. Lalu ia duduk di hadapan Syekh Abdul Qadir dan memerintahkannya, sesaat, jangan bergerak dari tempat dudukmu hingga aku datang kembali. Perintah tersebut diberikan lagi kepada Syekh Abdul Qadir oleh laki-laki tersebut. Tahun berikutnya,
laki-laki itu datang membawa sebungkus roti dan susu untuk Syekh Abdul Qadir. Dan tiba-tiba ia berkata, "Akulah Al-Qidir, aku diperintahkan untuk makan bersamamu." Maka keduanya pun makan bersama-sama. Setelah itu, Khidir berkata kepada Syekh Abdul Qadir, "Bangkitlah, mari kita pergi ke Baghdad bersama-sama." Dalam kisah tersebut, ada seseorang yang bertanya, dari mana Tuhan memberikan kebutuhan selama bertahun-tahun menunggu tersebut? Syekh Abdul Qadir menjawab, "Aku mendapatkan dari sisa-sisa makanan orang-orang yang lewat." Dalam salah satu keromah terkenal Syekh Abdul Qadir, terjadi peristiwa di mana 2 karung uang berubah menjadi darah. Cerita ini juga menjadi bagian dari keajaiban yang dikaitkan dengan Syekh Abdul Qadir. Dalam kisah yang diriwayatkan oleh Al-Asqalani, Abu Abdillah Al-Musyili pernah mengatakan bahwa pada suatu malam, Syekh Abdul Qadir sedang berkumpul dengan para santrinya. Tiba-tiba, seorang khalifah Baghdad bernama Abu Muzaffar Al-Mustanjid datang ke rumah Syekh Abdul Qadir bersama para pejabat istana. Sang khalifah tidak tanggung-tanggung membawa 10 karung uang yang dibawa oleh para pejabat istana untuk disumbangkan kepada Syekh Abdul Qadir. Namun, Syekh Abdul Qadir dengan tegas menolak uang yang diberikan oleh khalifah tersebut. Beliau berkata, "Aku tidak butuh semua ini." Tentu saja, sebagai khalifah dan penguasa Baghdad, Al-Mustanjid merasa dilecehkan. Dia dan anak buahnya repot-repot datang untuk memberikan uang kepada Syekh Abdul Qadir, namun ditolak dengan tegas olehnya. Setelah tiba di rumah Syekh Abdul Qadir, uang yang dibawa ditolak dengan keras oleh tuan rumah tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari rasa malu. Namun, Al-Mustanjid tetap memaksa agar Syekh Abdul Qadir menerima uang tersebut. Merasa terus-menerus didesak oleh khalifah, Syekh Abdul Qadir segera bangkit dan mengambil 2 karung uang. 1 karung dipegang dengan tangan kanan dan 1 karung lagi dengan tangan kiri. Tak hanya itu, Syekh Abdul Qadir segera memeras 2 karung uang tersebut. Saat karung-karung itu diperas, darah mengalir keluar dari dalamnya. Semua orang yang hadir, termasuk khalifah, terperangah melihat kejadian aneh ini. Mereka sama-sama tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. "Wahai Abu Muzaffar, apakah kau tidak malu kepada Allah dengan mengambil darah rakyat dan menyerahkannya kepadaku?" kata Syekh Abdul Qadir kepada khalifah. Akibatnya, khalifah langsung pingsan. Kisah berikutnya masih berhubungan dengan keromah Syekh Abdul Qadir, yaitu tentang seekor burung hijau yang terkapar. Syekh Abu Abdullah Muhammad Abu Al-Fat Al-Harawi menceritakan bahwa suatu hari ia hadir dalam majlis pengajaran Syekh Abdul Qadir. Sang Syekh memberikan pengajaran dengan semangat penuh. Namun, tanpa adanya angin atau hujan, tiba-tiba sang Syekh menyatakan, jika Allah menghendaki, dia akan mengirim beberapa ekor burung hijau untuk mendengarkan ceramahku. Tidak ada yang tahu mengapa Syekh Abdul Qadir mengatakan hal tersebut di tengah-tengah ceramahnya. Mengapa yang terlintas dalam pikirannya adalah burung berwarna hijau, bukan hewan atau makhluk lainnya. Tak lama kemudian, sekelompok burung hijau muncul di majelis pengajaran tersebut, disaksikan oleh seluruh jamaah yang hadir. Kehadiran burung-burung tersebut terjadi pada saat Syekh Abdul Qadir sedang menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Penjelasannya begitu menarik dan mendalam sehingga jamaah pun dengan hikmat dan sungguh-sungguh mendengarkan ceramah Syekh Abdul Qadir. Namun, di tengah kehusyukan jamaah dalam mendengarkan ceramah tersebut, tiba-tiba muncul satu burung hijau lagi yang memiliki penampilan yang sangat memikat. Burung tersebut begitu indah, cantik, dan memiliki warna yang menawan. Para jamaah yang awalnya fokus pada ceramah Syekh Abdul Qadir tiba-tiba teralihkan perhatiannya kepada burung hijau yang memikat itu. Mereka kehilangan konsentrasi dan fokus pada ceramah karena terpesona oleh keindahan burung tersebut. Melihat terganggunya perhatian jamaah, Syekh Abdul Qadir segera bersuara, "Demikianlah demi Allah yang Maha Mulia, yang disembah. Jika engkau menghendaki agar aku berbicara kepada burung itu, matilah dalam kondisi terpotong." Dengan kata-kata tersebut, burung tersebut akan mati dengan langsung terpotong. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir terbukti benar. Burung yang menarik perhatian jamaah akhirnya mati di lantai dengan tubuh terpotong. Dan kisah selanjutnya adalah tentang 2 buah apel di tangan yang berbeda. Kisah ini juga terkait dengan Khalifah Baghdad, Al-Mustanjid, dan Syekh Abdul Qadir. Setelah usahanya memberikan 10 karung uang ditolak oleh Syekh Abdul Qadir, sang Khalifah masih berusaha untuk meraih hati sang Sultanul Aulia. Bahkan, dalam tahap tertentu, Khalifah tampaknya ingin menguji keromahan Syekh. Beberapa hari setelah peristiwa karung uang yang berdarah, Khalifah kembali datang.
Di hadapan Syekh Abdul Qadir, Khalifah meminta sesuatu yang tampaknya mustahil. Permintaan kali ini adalah agar Syekh Abdul Qadir mengambil apel dari alam gaib. Permintaan Khalifah ini sungguh aneh, terlebih lagi, saat itu tidak ada apel di seluruh Baghdad karena bukan musimnya. Meskipun demikian, Syekh Abdul Qadir tetap memenuhi permintaan Khalifah. Beliau mengangkat tangan ke udara seolah-olah hendak memetik sesuatu. Tak lama kemudian, 2 buah apel muncul di tangannya. Asal-usul apel tersebut tidak diketahui dengan pasti, mungkin berasal dari surga. Setelah memegang kedua apel tersebut, Syekh Abdul Qadir langsung memberikan 1 apel kepada sang Khalifah, sementara yang lainnya ia pegang sendiri. Baik Syekh Abdul Qadir maupun sang Khalifah segera mengupas apel mereka masing-masing, dan inilah saat munculnya keajaiban dan keanehan. Apel yang dipegang dan dikupas oleh Syekh Abdul Qadir tetap segar, putih, dan memiliki aroma yang harum. Namun, sebaliknya, apel yang dipegang dan dikupas oleh sang Khalifah langsung membusuk dan penuh dengan ulat. Fenomena ini benar-benar menjadi sebuah keajaiban dan keanehan. 2 apel yang sama, tetapi berada di tangan yang berbeda, mengalami nasib yang sangat berbeda pula. Melihat hal ini, sang Khalifah terkejut. Namun, kali ini ia tidak sampai pingsan. Ia pun bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, apa yang sebenarnya terjadi dengan apel ini? Mengapa apel yang ada di tanganku memiliki nasib yang sangat berbeda dengan apel yang ada di tanganmu? Sang Khalifah penuh rasa ingin tahu. Wahai Khalifah, apel ini menjadi busuk karena tersentuh oleh tangan yang zalim, jawab Syekh Abdul Qadir dengan jujur. Ita ini mengisahkan bagaimana Syekh Abdul Qadir menjadi kekasih Allah yang memiliki banyak karomah, dan keberhasilannya tersebut tidak terlepas dari perilaku dan usahanya. Tentu saja, semua ini terjadi atas kehendak Allah. Namun, Syekh Abdul Qadir sangat serius dalam menekuni laku sufisme selama hidupnya, terutama dalam melakukan tarekat saat menjadi santri di Baghdad. Bahkan setelah lulus dari pendidikannya di Baghdad dan menjadi seorang kiai yang terkenal sebagai ulama, wali, dan sufi ternama, Syekh Abdul Qadir terus meningkatkan tingkat kesungguhannya dalam beribadah dan bertarekat. Dalam biografinya, terdapat kisah tentang tarekat yang sangat berat yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tirakat yang begitu keras ini didasari oleh keutamaan akhlak dan ketekunannya untuk mencapai hakikat kebenaran. Dikisahkan bahwa setelah menyelesaikan pendidikannya, Syekh Abdul Qadir memilih untuk mengembara di padang pasir dan masuk ke hutan-hutan di Baghdad untuk beribadah kepada Allah. Ia menjalani usaha ini selama 25 tahun. Ia tidak peduli dengan kesulitan dan rintangan yang ditemui di padang pasir, seperti cuaca ekstrim, badai gurun, atau bahaya binatang buas. Pengembaraan rohani ini sebenarnya tidak hanya didorong oleh keinginan pribadi, tetapi juga karena kegelisahan beliau melihat berbagai ketidakmoralan sosial yang melanda masyarakat saat itu. Beliau ingin mengasah kepekaan batinnya dan mendapatkan petunjuk yang lebih dalam dari Allah. Selama perjalanan rohaninya ini, beliau memilih untuk menyepi dan berhelawat agar mendapatkan limpahan petunjuk dari Allah. Syekh Abdul Qadir selalu berusaha menjauhi keramaian manusia dan berfokus kepada Allah. Dalam perjalanan spiritualnya, beliau memilih untuk hidup sederhana dengan mengenakan jubah tipis dari bulu domba, tutup kepala dari kain yang sudah kumal, dan tanpa alas kaki. Beliau sering hanya makan daun-daunan liar di tepi sungai atau sisa makanan yang dibuang oleh orang lain. Minumnya juga terbatas, dan waktu tidurnya sangat singkat karena beliau sepenuhnya terjaga untuk berzikir dan berdoa kepada Allah. Kesederhanaan hidup ini dipertahankan oleh Syekh Abdul Qadir selama hidupnya, meskipun beliau menjadi seorang wali terkenal. Beliau tetap mengenakan jubah yang sudah lusuh dan menutupi kepalanya, serta menggunakan keledai ketika bepergian ke tempat-tempat yang agak jauh, menjauhi para pejabat istana. Beliau juga dekat dengan kehidupan orang miskin dan tidak ragu membantu serta memberi makan mereka. Syekh Abdul Qadir benar-benar menolak segala nafsu kehidupan duniawi yang mengajak kepada kesenangan dan kenikmatan. Beliau berusaha membersihkan jiwa dan menghindari segala hal yang dapat menimbulkan keraguan. Semua usaha kerasnya dalam melakukan riyadah itu berbuah manfaat, dan beliau mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal-usul apel tersebut tidak diketahui dengan pasti, mungkin berasal dari surga. Setelah memegang kedua apel tersebut, Syekh Abdul Qadir langsung memberikan 1 apel kepada sang Khalifah, sementara yang lainnya ia pegang sendiri. Baik Syekh Abdul Qadir maupun sang Khalifah segera mengupas apel mereka masing-masing, dan inilah saat munculnya keajaiban dan keanehan. Apel yang dipegang dan dikupas oleh Syekh Abdul Qadir tetap segar,
putih, dan memiliki aroma yang harum. Namun, sebaliknya, apel yang dipegang dan dikupas oleh sang khalifah langsung membusuk dan penuh dengan ulat. Fenomena ini benar-benar menjadi sebuah keajaiban dan keanehan. Dua apel yang sama, tetapi berada di tangan yang berbeda, mengalami nasib yang sangat berbeda pula. Melihat hal ini, sang khalifah terkejut. Namun, kali ini ia tidak sampai pingsan. Ia pun bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, apa yang sebenarnya terjadi dengan apel ini? Mengapa apel yang ada di tanganku memiliki nasib yang sangat berbeda dengan apel yang ada di tanganmu? Sang khalifah penuh rasa ingin tahu. Wahai khalifah, apel ini menjadi busuk karena tersentuh oleh tangan yang zalim, jawab Syekh Abdul Qadir dengan jujur. Dalam salah satu perjalanan, terjadi kejadian menarik di mana Syekh Abdul Qadir tidak makan dan minum selama beberapa hari. Tiba-tiba, ada seseorang yang memberikan sebuah kantong uang dalam bentuk dirham. Meskipun uang itu cukup untuk beberapa hari, Syekh Abdul Qadir hanya mengambil sedikit saja untuk membeli beberapa potong roti sebagai penganjal perut. Namun, karena beliau selalu berada dalam perlindungan Allah, roti yang dibelinya belum sempat sampai di mulutnya. Tiba-tiba, selembar kertas jatuh dari langit dengan tulisan yang sangat mengguncangkan hatinya. Tulisannya menyatakan bahwa syahwat hanya ditujukan bagi hamba yang lemah, sebagai penolong dalam melaksanakan perbuatan maksiat. Sedangkan hamba yang kuat seharusnya tidak lagi memiliki syahwat apapun. Mendapatkan teguran dari langit tersebut, Syekh Abdul Qadir kaget dan memutuskan untuk tidak memakan roti halal yang ia beli. Selain itu, riadah lain yang dilakukan oleh Sultanul Aulia ini sebagai bagian dari membersihkan diri adalah dengan selalu menjaga kesucian dalam setiap tindakan kecil maupun besar. Salah satu pembantunya, yaitu Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi, yang melayani Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun, bersaksi bahwa Syekh Abdul Qadir selalu menunaikan salat subuh dengan menjaga wudunya. Artinya, selama waktu antara menjaga wudu hingga salat subuh, beliau selalu menjaga kebersihan wudunya. Dan karena itu, beliau tidak pernah tidur sehingga selalu berada dalam keadaan suci. Pada suatu malam yang sangat dingin, Syekh Abdul Qadir duduk dan bersandar di salah satu tiang reruntuhan istana Kisra di Persia. Tiba-tiba, rasa kantuk yang luar biasa menyergap beliau sehingga beliau tertidur. Ketika terbangun, beliau menemukan dirinya basah karena mengalami mimpi basah. Tanpa ragu, meskipun udara begitu dingin dan menusuk tulang, beliau segera bangkit dan mandi besar di anak sungai yang berada tak jauh dari tempat tidurnya. Setelah mandi besar, beliau melanjutkan zikir sambil bersandar kembali pada tiang yang sama. Namun, beliau kembali tertidur dan mengalami mimpi basah lagi. Tanpa memperdulikan dinginnya malam yang semakin membuat tubuh menggigil, beliau langsung mandi junub lagi di sungai. Begitu seterusnya, peristiwa aneh ini terjadi berulang hingga 40 kali dalam semalam, hingga fajar mulai menyingsing. Betapa besar kesungguhan beliau dalam beribadah kepada Allah. Meskipun cuaca mengancam tubuhnya, beliau tetap melupakan hal itu jika berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Siapapun yang dapat melakukan hal seperti itu, ibadah Syekh Abdul Qadir terkenal luar biasa. Beliau menggunakan semua tenaga, pikiran, dan waktu untuk beribadah kepada Allah. Setiap kali beliau membatalkan wudu, beliau langsung berwudu, melaksanakan salat syukur, dan masuk ke kamar halwatnya. Di dalam kamar itu, beliau menghabiskan waktu lama untuk berkomunikasi dan bersama Allah. Beliau baru keluar dari kamar halwat menjelang fajar. Oleh karena itu, siapapun yang ingin bertamu dengan Syekh Abdul Qadir pada saat-saat seperti itu harus menunggu hingga pagi, tanpa memedulikan apakah mereka pejabat atau orang awam. Hingga khalifah atau raja yang ingin bertamu pada malam hari harus menunggu hingga setelah salat subuh untuk bisa bertemu dengan Syekh Abdul Qadir. Jiwa dan rohaninya selalu diasah melalui ibadah dan zikir panjang malam hari, sehingga pancaran cahaya rohaninya begitu terang. Tidaklah mengherankan jika majelis pengajian beliau selalu penuh dengan jamaah. Yang menarik, jamaah pengajian beliau bukan hanya dari kalangan Muslim, tetapi juga dari orang Yahudi dan Nasrani yang kemudian memilih untuk masuk Islam dengan sukarela. Bahkan, banyak perampok, pembunuh, pelaku maksiat, dan orang-orang yang terjerumus dalam dosa yang bertobat di hadapan beliau. Keikhlasan, ketekunan, dan keberanian dalam menjalankan tarekat kepada Allah membuat Syekh Abdul Qadir semakin dekat dengannya. Akibatnya, Allah mengangkat beliau sebagai kekasihnya dan menganugerahi beliau berbagai karomah, keutamaan, dan keistimewaan yang tidak didapatkan oleh orang lain.
Kedekatannya dengan Allah juga menghasilkan pemberian ilmu dan kekuatan spiritual dari Allah, yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada umat manusia. Tak hanya sibuk menyebarkan ilmu secara lisan dan beribadah dengan zikir, Syekh Abdul Qadir juga menyempatkan diri untuk menulis buku. Karya-karyanya yang beragam, sebagian sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, antara lain Al-Gunyah, Futuhur Rabbani, Futuh Al-Gaib, Sirul Asrar, dan Tafsir Al-Jailani. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa semua karamah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir adalah anugerah murni dari Allah, bukan karena beliau memintanya. Beliau tidak pernah meminta kepada Allah untuk diberikan karamah tertentu. Dalam sejarahnya, tidak pernah tercatat bahwa Syekh Abdul Qadir beribadah atau bertarekat dengan harapan diberi karamah oleh Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu adalah pemberiannya semata. Syekh Abdul Qadir dengan tekun melakukan ibadah karena murni untuk mengabdi dan mencintai Allah. Hal ini tetap berlaku meskipun beliau menjadi Sultanul Aulia. Sepanjang hidupnya, beliau tidak pernah meminta agar diberikan posisi agung tersebut. Tidak dalam doanya maupun dalam tarekatnya, beliau tidak pernah meminta kepada Allah untuk diangkat sebagai pemimpin para wali. Posisi agung yang beliau emban adalah pemberian semata dari Allah. Sejak sebelum kelahirannya, Allah telah menetapkan beliau sebagai seorang wali besar. Setiap orang bisa mendapatkan karomah jika memang itu adalah kehendak Allah. Demikian pula, siapapun bisa menjadi wali jika memang Allah menghendakinya. Semuanya adalah pemberian murni dari Allah, anugerahnya yang luhur. Oleh karena itu, karomah tidak bisa dipaksakan. Hanya Allah yang bisa menentukan apakah seseorang pantas menerima karomah atau tidak. Jika Allah menganggap seseorang layak untuk mendapatkan karomah, maka Allah akan memberikannya tanpa diminta. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang dalam pandangan Allah tidak pantas menerima karomah, tentu saja Allah tidak akan memberikannya. Oleh karena itu, sangat aneh jika ada orang yang melakukan tarekat dengan tujuan untuk mendapatkan karomah dari Allah. Upaya semacam itu, jikapun berhasil, tidak akan menjadi pemberian yang murni dari Allah. Allah memberikannya karena si hamba tersebut memaksa diri untuk memintanya. Dengan cara seperti itu, karomah yang diperoleh biasanya tidak akan memberikan manfaat yang sebenarnya, melainkan hanya menjadi sesuatu yang tampak istimewa namun bertentangan dengan kehendak Allah. Allah memandang bahwa dia tidak layak menerima karomah tersebut. Namun, karena sang hamba terus memohon, akhirnya Allah memberikannya dengan terpaksa. Karomah yang diminta pun menjadi ujian baginya, dan orang yang diberi karomah sebagai ujian cenderung menjadi lupa diri. Akibatnya, mereka cenderung melakukan hal-hal negatif dengan karomah yang diberikan. Penentu layak atau tidaknya seseorang menerima karomah bukanlah diri kita sendiri, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika kita merasa layak dan terus memohon karomah kepada Allah, jika dalam pandangan Allah kita tidak layak, maka Allah akan mengujinya dengan memberikan karomah sebagai ujian, bukan sebagai anugerah. Syekh Abdul Qadir memiliki banyak karomah karena dalam pandangan Allah, beliau memang pantas menerima berbagai macam karomah tersebut. Namun, Syekh Abdul Qadir sendiri merasa bahwa dirinya tidak pantas menerima karomah itu. Namun, Allah memandangnya pantas. Akhirnya, beliau dapat memperoleh banyak karomah. Yang penting bagi Syekh Abdul Qadir adalah kesungguhan dalam beribadah, rajin berzikir, membantu orang lain, dan melakukan riyadah. Hal ini dilakukan untuk membersihkan diri dari berbagai kekotoran rohani akibat nafsu. Bagi Syekh Abdul Qadir, yang terpenting adalah mampu mengendalikan nafsu, bukan sebaliknya. Jikapun beliau memperoleh karomah, itu hanya dampak dari ketulusan, keikhlasan, dan kesungguhan dalam beribadah, berzikir, dan beramal soleh. Syekh Abdul Qadir tidak pernah melakukan riyadah, zikir, dan ibadah dengan niat untuk mendapatkan karomah atau diangkat sebagai wali. Jika hal itu terjadi, Allah tidak akan memberikan karomah dan tidak akan menjadikannya sebagai wali. Ketika seseorang beribadah atau melakukan riyadah dengan niat yang tidak tulus dan ikhlas, seperti ingin menjadi wali atau mendapatkan karomah, ibadah tersebut sebenarnya bukan ditujukan untuk Allah, melainkan untuk tujuan yang lain. Niat yang tidak ikhlas menyebabkan ibadah tersebut tidak benar-benar tulus. Ikhlas berarti melakukan sesuatu hanya untuk Allah, tanpa tujuan lain. Inilah yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir. Beliau beribadah, berzikir, dan beramal soleh sepenuhnya karena cinta kepada Allah, bukan karena alasan lain. Karena ketulusan dan keikhlasannya yang luar biasa, beliau diangkat sebagai seorang wali yang dihormati oleh Allah,
dan diberkahi dengan berbagai macam karomah. Orang-orang yang menerima karomah yang murni dari kehendak Allah selalu menunjukkan kepribadian dan perilaku yang baik serta mengikuti jejak Rasulullah dengan mengikuti ajaran syariah. Karomah yang benar-benar murni, sebagai anugerah Allah, seperti yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir, hanya diperoleh oleh mereka yang tulus dan ikhlas dalam ibadahnya. Namun tetap diberikan kepada kita oleh Allah karena kehendaknya. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam menghadapi karomah. Ketika beribadah atau berusaha mencapai kedekatan dengan Allah, kita sebaiknya memiliki niat yang benar, yaitu semata-mata untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Dengan ketulusan dan keikhlasan dalam beribadah, Allah akan memberikan kemuliaan dan karomah kepada kita. Sebaliknya, jika kita memiliki niat yang aneh-aneh seperti ingin mendapatkan karomah, menjadi wali yang hebat, atau memiliki kemampuan luar biasa seperti berjalan di atas air, maka ibadah dan upaya kita akan sia-sia. Ibadah yang dilakukan dengan niat yang tidak murni, yaitu untuk tujuan selain Allah, hanya akan membawa bahaya dan tidak akan menghasilkan manfaat yang baik. Sebagai peringatan, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Abdurrahman bin Samurah. Beliau mengingatkan agar tidak meminta jabatan, karena jika jabatan itu diberikan karena permintaan, maka orang tersebut akan memikul beban jabatan itu sendiri. Namun jika jabatan diberikan tanpa permintaan, Allah akan memudahkan jalan dan memberikan keberkahan dalam menjalankannya. Dengan demikian, penting bagi kita untuk menjaga niat dan tidak terjebak dalam permintaan yang tidak tepat. Beribadah dengan ketulusan, keikhlasan, dan mengabdikan diri kepada Allah akan mendatangkan berkah dan kemuliaan darinya.